Nah, terus? Bentar. Halo bang. Aku di yang komplek Hugo sebelah. Oh iya, Hugo tuh kasih. Ambil. Pakai tisu, Hugo sama Mas Salmon. Nah, terus? Boleh. Aku nggak kemana-mana lagi soalnya. Kasih. Kasih. Terserah abang kalau ada yang capek. Terserah. Hugo sama Salmon belum? Dia di pengen dia ntar kabar dia. Oh, Bang. udah. Ini dulu bentar ya. Enggak tahu kalau dia datang. Kok Gua bisa? beli red label. Lagi beri tuh, Main? Red label. Lagi beli dia. Enggak sih, enggak waktu itu. Lu balik kok baru gua beli. Ya kali mau minum di sini. Kurang kan? Yang ini apa namanya tadi? Super Supreme. Oh, demennya ini mbak, soalnya nggak blenger daging, jadi ada paprikanya juga. Segar. Super Supreme. Tadi tuh udah makan nasi goreng jam 9 jam setengah. Bikin apa beli? Enggak, di rumah mertua mampir dulu. Ke rumah mertua. Karena gue kan sendiri, kalau di apartemen kan gue yang masak. Jadi ya udahlah, kan aku masih sidang nih, kamu ke ibu aja sana makan di sana sampai malam. Iya, daripada sampai malam kan Ini tak mahal. banget. Hobi, Beb. Lebih itu masaknya, soto betawinya aja enak. Putri yang masak. Emang harusnya pernah cobain soto betawinya Putri. Oh, kelihatan enak pokoknya. Banyak. Pokoknya enak ya. Putri itu bulu matanya asli. Gua extension. Ini juga udah banyak yang copot, udah 3 minggu. Bulu jemput itu teknis. Masa bulu jembut? Ini mana? Tuh kan? Mbak, jadinya kriwil-kriwil, Mbak. Terus Kenapa jatuh? Masa bulu jembutnya bisa kelihatan? Botol plastik. kalau buat nasi angga nggak betah, Mbak. Masa bisa kelihatan bulu jembutnya gimana? Oh, dia nyokap gua pada banyak banget yang nama papa. Katanya video gua pandan. Ya kali gua pandan santan kali ya, belum kacang hijau apa itu? Peju bau pandan makan apaannya dia? Enggak. Kalau gitu kalau jalan-jalan begini rame-rame Seru kan, makanya gua nggak pernah diajak deh kalau kemarin. Ntar kita ajak ya. Oh iya, kemarin nggak diajak ya? Nggak pernah diajak nih. Sama Mr. Taufik ya? Boleh, Pak Taufik mau sama kantor Pak Taufik, dia udah tahu orang-orangnya. Dia bilang aja sama om gue, bilang. Enggak, udah kenal Pak Taufik. Oh, udah kenal suaminya. Pak Taufik kenal mama aku. Udah waktu itu liburan ajak mama buat gitu. Mak, ntar kita ngomong ya. Mau jalan-jalan ya. Enggak, kemarin itu kita juga dadakan jarak ya. Jadi nggak perlu. Dadakan makan. Dadakan. Oh, makan di Marbella. Udah ada. Bukan di Marbella. Sananya lagi. Pasir Putih. Enggak, nginepnya. Bukan Marbella. Udah full di Marbella. Oh. Orang dadakan jadinya kita Marbella punya ininya siapa Pak Taufik deh? Saudara apa deh? Waktu itu tuh kayaknya tinggal masuk gitu. Yang saudara apa siapa gitu? Siapa dia? Pak Taufik tuh dulu punyanya siapa ya? Saudara. Nggak kenal. dulu ya punya siapa emang kita pernah dengar Punya saudara apa siapa? kali Mungkin klien nggak tahu. Oh ya kali. Punya klien mungkin ya. Iya, siapa ya aku kali. Udah lah yang tahu klien-kliennya. Yang lama banget aku nggak tahu. Kan dia yang senior. Oh iya. Dari masih ingusan ya. Heeh. Masih ya Allah 18 tahun awal. Tapi perawan apa enggak tuh pertanyaan gue? Kayaknya enggak deh. Udah enggak kan? Ya di Jakarta masih gitu perawat kan nggak sih? Enggak lah. Marilah putar. Dari 17 tahun aku cari uang sendiri. Revi Hah? udah nggak pernah umur berapa? Gue udah nggak perawan dari bayi lah, orang dari dalam kandungan ditusuk-tusuk mulu. Mau bokap dong. Iya, dari dalam kandungan ditengokin mulu gimana? Pak, udah nggak apa-apa, kepentok ini. Dari dalam kandungan gue udah nggak perawan. Emang pesenannya begitu. 16 tahun udah bisa kerja ya? Belum, 18. 18 kan? 16 baru lulus SMA, terus setahun tuh 17 nggak ngapa-ngapain tuh. Baru deh pas 16 bulan Maret di sini, pas 2006 Maret di sini, September kuliah. Ketinggalan. Putarlah ke kiri. Lu tau Iya. nggak Mbak Rina dulu nih, waktu zaman-zaman gue baru kuliah.
ngeprint tugas. Ngetik tugas. Dan ntar ngeprintnya di sini tuh. Enggak di warnet dulu. Judesan mana gue? Judes dulu dia tuh. Judesan mana Ntar gue? ngeprint di mana tuh tugas? Siapa yang judes? Pakai dia. Enggak di warnet. Dulu kerja di sini. Akhirnya gue telepon. Oh iya, tahu gue. Badan, akhirnya gue telepon Om Tegus. Om, mau printnya nggak boleh. Siapa? Sama ada apa sih? Taruh sama si Tom. Terus si Putri apa? Ngeprintnya nggak boleh. Siapa yang nggak bolehin? Tahu tuh kan ini siapa? Bilangin tuh. Iya ya, Putri mau printnya nggak apa-apa. Tambahin lagi kali. Soe lo nggak ada. Tapi gue mah dulu ada gunanya. Telepon Om Temi. Kan soalnya kan perkaranya dari dia. Om, minta duit dong, belum gajian sampai sekarang. Belum gajian sampai tanggal gini di Taufik belum. Pas datang pas training ada ke Papa Amin, udah gajian semua. Karina, Dekat tuh ya sama Karina ya. udah lama tuh. Kata Pak Taufik, training bilang ke Papa Amin, gua malu bang. Oh, belum ngomong Pak Taufik, gua malu. Ini ya udah gajian kan ya. Pokoknya itu dia minta ke saya terus jadi. Kata Karina, terus tuh begitu. Mas Arman juga. Gue umur 18 tahun tuh masih main-main mulu. Main sih Beb, cuma ya gitu sambil belajar aja karena kerja di sini kan sambil belajar lah gitu sama Pak, tapi nggak disuruh ngapa-ngapain, nggak boleh. Udah tuh baca aja baca gitu. Ayo bantuin ngetik juga Udah udah kayak kayak mama banget ya. Ini mama harus anak-anaknya benar buat seneng rokok. belum aja pakai kutek merah ya. Mucikari deh nih. Jadi ini ceritanya lagi briefing dulu nih. Ini nanti dia sama om apa ini? Kamu nanti ini dulu ya. Aku Stop lemak. Benang, ntar saya ambil dari gaji jadi nanti dipotong ya pas tiap bulan. Aku lagi iya aja deh. Ini nanti Coba kamu ya nanti Dona kamu melayani Om Broto di kamar 27. Oh iya. almarhumah Reti Asmara begitu dulu anak buahnya. Kamu pantat di ini dulu deh nanti disuntik ini hidung di ini ya. Iya. Kena. Iya. Nanti potong dari ini sebulan Mau di ya. mana? Yang itu Ini kita lagi hayal-hayal jadi perek semua. pertama itu yang Anaknya banyak dia. Mau di mana tuh? Preti Asmara. Lah, dia kan nggak nempatin di mana yang dia ada. Ini nanti di ini dulu ya. Pokoknya dia Disuntik putih dulu deh biar agak enakan tuh gini-gini ini jerawatnya nanti di facial. Tapi potong dari gaji ya bulanan. Itu dicekokin dulu. permak lah ya. Hmm. Itu duitnya buat dia juga. Gitu iyalah. Tapi itu kita bayar sendiri karena dipotong dari bulanan tuh. Itu dia dibagusin dulu. Disuntik putih dulu nanti ya. Gitu tuh. Kok bisa tahu sampai sedetail itu? Temenannya geng-gengannya Angga dulu. Oh gitu. Berarti dulu gitu tuh parah banget. Lu nggak nyicip satu anaknya? Oh enggak kata dia. Coba. Dia juga nggak apa. Kamu layani Om Broto kamar 27. Om Bram? Om Bram siapa? Katanya Ramai-ramai. Om Bram, kok banyak rame-rame? Udah sih, elah aku aja tuh. Mulai. Aku aja. No, kalau gue batuk nggak bisa. Langsung asap langsung ada. Yang ini nih yang cuma pasif. Iya. Kalian aja. Mendingan sama rokok aja. Kamu buka dikit. Nanti juga kalau ngerokok juga pasti kalau dari sini pasti gue minta buka dikit. Iya. Aduh. Preti kan bukan di penjara dia. Iya kan. Udah meninggal kan? Udah meninggal sekarang. Ah masa? Meninggal. Ya, emang gak ada apa dulu? Karena tadi gue dengar almarhum. Oh iya ya. Dulu bekas germo pegangannya ya. Bekas anaknya ya. Iya. Tanya dong, om mana nih yang mau di? Om Bimpa. Pas di Jakarta tuh. Oh udah meninggal orangnya. Udah kan obesitas. Nenek bangku-bangku ini semuanya kakinya gantung. Ngomong, Gak ada. pendek amat gua. Kakinya ngegantung lu semua. Gak bisa gini gantung. Soalnya ininya lebar Lebar banget. Tinggi lagi nih. Cakep nih. Kakinya Revi nih. Yang Ini bisa punya yang lama nih kok. Hah? Punya yang Oh di lama ini ya, Dan kulitnya ya. Dia nggak apa-apa. Dibuka dia kamu gini. Tapi apa juga pinter, makanya hewannya awet-awet. Bisa Heeh. awet, gue bingung. Iya ya. Awet semua apa tapi gue. Udah deh. Tapi dia nggak pernah marah-marah sih. Dia enak sih orangnya. Jadi bukannya nganggap dia yang gimana. Emang kita nganggap dia bos, tapi dia tuh kayak benar Keluarga. Nah, keluarga kata. kayak adik kayak. Iya dulu aja waktu pas tanya pertama itu, ajak aja mama aku gitu.
Udah mama ikut. Nih mama di sini nih ya di kamar utama, biarin jangan pada ngiri deh. Mama sama Putri di kamar sini biarin gitu. Mbak Rina, Mas Arman di depan ngampar. Itu terus kan aku kan pusing tuh disuapin tuh sama mama. Kata Bek buka pintu kamar. Ya ampun disuapin kayak anak kecil. Pusing pak sakit katanya. Jadi udah kenal banget Pak Taufik, mama sama suami udah tahu lah dia. Nggak apa-apa kalau pergi bareng nggak bakal marah. Kalau tahu karyawan ini dong. Ini dong Kayak orang isinya cemburu. sama si. Sama kayak lagi dong nggak bakalan cemburu. Asal Dia hari di sini ke sini udah tahu isinya. Kalau mau cemburu mah keterlaluan ya. Iya. Jadi kalau Siapa Ivan? Laki Ivan doang. Udah. itu aku masih dicatat-catat sebelum berangkat. Malam sih. Terus sekarang Sekarang gini. dulu sekolahnya kan sekretaris kerjanya di sini, tapi sekolahnya hukum emang mau jadi lawyer. Jadi Enggak jaksa sebenarnya. sebenarnya pengen jadi jaksa. Nah, pas lulus moratorium 2 tahun gak buka tuh jaksa. Pas buka udah sama Angga kan, jangan ntar kamu dibawa, ntar kamu dipindah ke luar pulau kan. Udah lah akhirnya khusus pengacara aja. Kenapa nggak jadi jaksa yang di Blok M? dan Ya kali penempatannya bisa berapa lama kalau dari situ udah Iya, dia jalan. kan kalau baru-baru itu kan ke daerah Kemana-mana dulu, sampai Sulawesi, tahun 2 tahun Kalimantan. sampai ke Kalimantan sana. Nggak bisa Tegang juga. dulu di Oh, bagian-bagian yang nggak bisa cekar. Dia harus bisa dulu ke lagi. Tapi akhirnya setelah dulu kan pernah jadi konsultan di KBN sama PGN ya. KBN itu Kurang apa? lebih itu sama lah. BUMN lah, kawasan berikat Nusantara yang Cilincing. Kurang lebih kan gayanya sama. Ini gue nggak cocok deh kalau PNS gitu. Aduh. Ya ibaratnya kita ngerokok aja jadi omongannya minta ampun lah orang-orang di situ. Kita biasa beli. Nggak open mind gitu loh, ngelihat pakai rok segini dikit langsung males, nggak bisa deh, tinggal lawyer aja udah benar. Waktu di KBN kan gitu, buset, mamanya matanya pada jalan-jalan fitnah, yang laki-lakinya ganjan, yang cewek-ceweknya. Gak apa-apa lah, semakin difitnah berarti semakin tinggi. Tapi males Pet, jadi nggak betah kerja tuh. Dengan gini jadi lawyer enak, sidang kalau nggak ada udah tidur di rumah. Iya. Namanya PBB kan? Pengambilan besar-besaran. Pengambilan besar-besaran. Oh jadi begitu ya, harus mau taruh di Kalau PNS harus mau ditugasin dulu ke daerah-daerah. Banget harus Ke daerah dulu baru bisa di Blok M. Nggak sebelum tentu bisa jadi di Jakarta Barat. Tapi itu katanya kalau jaksa itu ada jaksa yang untuk narkoba, jaksa untuk apa namanya? pidana biasa. Pidana Ada biasa. umum, ada khusus Iya. pokoknya. Oh, ada pidana khusus. Tuh paling. Tapi lo udah mandi kan tadi ke sini? Belum sih. Belum mandi? Dibilangin dia tuh itu peletnya. Oh, itu peletnya. Luntur ya kalau nggak ya. Nanti dia. susuknya luntur. Makanya hakim nunduk aja ya. Menang aja udah menang deh gue deh. Kalau usah pakai dibahas menang pokoknya udah. Udah menang deh gue ah. Oh, jadi begitu. Jadi itu berarti kalau yang di Blok M itu berarti dia dari Udah yang tinggi-tinggi tuh. udah. Udah melewati berapa daerah. Jadi kalau di Blok M itu udah tinggi sekali. Udah melewati kayak Pinangki gitu kan, tadinya kan di mana dulu tuh. Pinangki itu siapa? Ini yang ditangkap yang operasian di mana-mana yang cantik Yang gitu ya. itu ya. Orang. Joko Chandra. Joko Chandra ya. Oh enggak, bebek. Oh, bebek. Jaksa yang cantik itu loh yang ditangkap Oh. sekarang. Yang kasusnya Joko Chandra itu. Dia Terus jadi bebek jadi bandar lagi gitu. Dia operasi di US loh, cantik. Oh, terus Joko Itu duit suapnya kan berapa? 7M nya? 7M atau 9M sih lupa. Langsung tuh. karena merugikan negara dia 200-an miliar. Iya, jaksa kalau kayak gitu mesti korup kan, kalau mau kaya, kalau nggak kan diaudit nanti. Kalau lawyer kan ibaratnya kayak Hotman Paris mau kaya kayak apa ya, udah duit dia sendiri. Iya. Coba jaksa kalau tasnya Bermerek berhermes yang Iya. Birkin, diaudit langsung. Iya. Gajinya aja berapa? gue gak mau jadi anak jaksa. Kenapa? Gue gak mau jadi anak jaksa. Heeh. Dikawal-kawal begitu kan? Iya, malas ya. Males. Pak Taufik jadi lawyer udah diteror orang, lagi dia. Iya. Gua ingat banget kemana cuma berdua. Ah itu kalau di teror-teror tuh pengecut. Cuma Om Do. Teror misalkan teror hati-hati lo yang ntar pulang gue bunuh lo. Ya ngomong doang. Bunuh Ngecut. beneran dong gitu. Iya pengecut. Kalau mau bunuh ya nggak apa-apa silakan. Gue udah tulis surat dulu nih. Bukan, gitu Gue udah kan. diancam sama orang kalau gue kenapa-napa. Kalau ngomong gitu kan. Kalau mau bunuh bunuh aja, nggak usah Iya. ngomong. Kalau mau bunuh gue bunuh aja. Sini lo, gua bawa nih senjata, pan gunting kuku. Iya. Gue kalau diancam-ancam gitu ya penakut. Sebelum diancam gue udah tulis surat dulu. Kalau gue kenapa-napa nih orang yang ngancam gue, lu cari dia, penjarain dia.
Udah selesai. Pengecut. Penakut itu kalau mau berbuat ngapain ngomong ya? Ngapain ngomong dulu? Membunuh tanpa menyentuh, membunuh tanpa menyentuh. Oh itu dari dukun. Santet, Santet. Tapi ya gimana tuh? Tapi percaya nggak percaya tuh ada sih masih ya. Ada emang. Masih ada. Ya, namanya Tapi itu orang kampung. Kalau Tapi orang secara kota nggak perlahan. ada. Nggak percaya. Ada secara sadar ya. Iya bang. Halo, sama? Oh, jadi dari sebelum PN sih jatuhnya, tapi nggak apa-apa aku ke PN deh kalau gitu. Kan sebelah kiri tuh kan. Kalau dari sebelah kiri itu kalau dari arah Kemayoran berarti ya. Pokoknya kalau di sebelah kiri itu kan sebelum PN bang. Halo. Nah, halo. Itu memang kalau jadi jaksa Ada itu pelang tulisannya Ray White. uangnya banyak, Eastern kawal-kawal terus ya? ya. Eastern. Gue nggak mau makanya. Sampai Golden. Gue nggak mau jadi anak jaksa. Pokoknya dia deretannya PN Jadi anak hilang aja enak. Nah, ada di deretannya tapi sebelum ada pelang tulisannya Eastern di kompleks itu. Golden. Ya. Oh ya udah. Oh gitu ya udah. Oke bang. Ya. Ya harus ini laporan tuh sidang nggak bisa berlama-lama di sini. Ya udah nggak apa-apa. Ntar kesini lagi. Nanti sidang lagi minggu depan ya. Ntar kesini lagi. Ya. Baru kita mau foto-foto. Kirain gue janjian sama Mr. Taufik. Mana? Enggak, makanya sekarang. Ya udah nanti lah besok aja atau enggak kapan kesini lagi. Iya. Sidang lagi kok minggu depan. Minggu depan. Sampai minggu. Kita foto-poti. Yuk. Kui. Kirain mau tiktokan lagi. Ini mau bawa PN, mau jalan. Udah ini harus laporan, Mbak. Laporannya gimana? Iya, tadi Lapor. Bukan. Video catatannya ada di sini semua. Lapor, kontrol siap tempur. Iya, iya kalau mau lapor ke gue, lapor. Revi, coba disingkat, jangan langsung malu ada pasangan. KTL. Lapor, kontrol siap tempur. KTL siap lempur. Ayo, udah deketan. Oh, iya. Ini yang bos gua. Kirain foto-foto dulu. Foto-foto. Kamu kan aku lebih tinggi. Aku baru lebih tinggi. Ayo. Jadi pakai heels sih ya. 1, 2, 3. Lagi Pak yang banyak. Ya. 1, 2, 3. Situ. Di sini mulu udah kayak. Ya. 1, 2, 3. Lagi situ Pak. Udah, ganti. Aku diomelin. Oh iya, nanti dia diomelin. Sekali. Bukan. Udah. Udah nggak bisa. Ya, Pep ya. Ya. Hati-hati. Selamat bekerja ya. Baik. Good luck ya. Thank you ya, Pep. Terima kasih. Kita ketemu lagi ya. Iya. Sama-sama enggak? Aku Makasih ya. Keluar lagi ya? Ya. Terima kasih banyak Bang Salman. Oh, Bali hadir jauh banget. Naik pesawat apa sih, Kadek? Sampah itu banyak. Terima kasih banyak ya Dona. Ainur Makassar. Miftahul.
Iya, salam juga dari Malaysia. Hai Datuk. Hai Ria. Tolong diangkat Pak. Apa? Itu sampahnya tadi. Orangnya udah keluar. Gue lagi. Enggak lah. Gue mau ngeliatin juga. Beli kemarin. Oh iya, lupa. Madu ya? Ya. Aduh, uangnya tinggal segini lagi. Di dompet nggak ada uang, Pak. Uangnya nggak taruh di dompet. Oh iya. Taruh aja berhambur-hamburan. Deodorannya, oh ini nih Pak. Ini deodorannya ini. Banyak kan lebih lagi. Kan beli madu dulu. Madu 7 orang. Ini deodoran bawa contoh. Oh iya. Udah. Apa lagi? Deodoran berapa emang? Berapa? Madu berapa saya harganya? Nanti 55. 55. Iya, sutra. Cukup lah ya. Ya. Lebih dari cukup. Tadi kemarin udah bayarin. Main udah. Berapa saya uang makan? Kemarin 20. Hah? 20.000. 20.000. Oh ya udah. Ya. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Ivan. Pak, tolong ambilin sendok garpu dong. Ya. Hati-hati Pak, terima kasih banyak Bapak Ivan. Oh, jatuh uangnya. Marlboro kalau nggak salah setiap live. Oh, Marlboro itu hanya rokok cadangan. Cadangan kalau nggak ada Dunhill biru, Marlboro. Tutup dulu ya. Tutup aja sayang. Iya, karena tadi Wista nggak kuat kalau nggak pakai ini. Kalau nggak dibuka. Lian lagian. Iya. Tutup aja. Mbak Revi Raja Genta Buana Paramita. Iya, terima kasih banyak. Pak, ini buang aja nih Pak. Apanya? Ini udah. Ininya Kenyang juga. gue. Itu nanti minta tolong itu aja. Ininya sayur juga. nih. Buang aja. Dalamnya. Kalau bisa minta tolong sama Mbak Imam tolong diangetin. Ini diangetin. Ha-ha. Karena itu kan daging tuh jadi bergemuk. Ya udah ntar ditambah. Iya, itu diangetin. Kalau ada. Kalau ada. Terima kasih banyak ya Pak Ivan. Hai Jenny Andrea. Say hello Abah. Sapa aku dong. Anita Alexa. Halo Kak, sapa aku dong. Hai Nita. Aku mau lihat muka suaminya dong. Searching aja kalau mau lihat muka suami gue. Searching aja pernikahan Revi Mariska dengan pengacara Muhammad Taufik. Situ ada. Atau enggak lu follow Instagram gue. Jadi biar lu nggak terlalu, jadi nggak kayak tamu ya, banyak tanya ya. Follow aja Instagramnya kita berdua, yaitu rt_exclusive. Jadi jangan banyak tanya, jangan pura-pura, lalu jangan kayak tamu nanya mulu. Nurbayati, semangat ya kakak kerjanya. Iya, terima kasih banyak.
Hai Kak Revi Ratu Genta Buana. Hai juga sayang. So have you had lunch? Cantiknya rempong. Ih cucok. Sheshe. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Vita. Sayang. Udaranya dingin iya, karena gue biasa di Europe ya, jadi gue dingin. Gue kan orang Eskimo, tau orang Eskimo apa nggak? Orang kutub. Jadi emang dingin. Hai ayam Medan. Enggak sayang, nggak hujan, cuma rada-rada ini aja. Rada-rada apa? Mendung. Iya makan ya Kolil. Hidungnya mancung banget ha. Terima kasih banyak. Thank you. Nyanyi sambil makan sambil nyanyi, keren juga ya. Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya? Ya, harus buka dulu. Hingga maut memisahkan. Bukan hanya cinta yang sesaat terus menghilang bila hasrat telah usai. Ya. Salah. Bila hasrat telah usai. Gimana ya? Gue mau sulap tapi kok nggak bisa. Kok susah ya? Ya. Lagi sambil main, sambil makan, sambil main. Nah, ini udah putus nih. Tuh, tapi masih jadi satu. Tada, bisa sulap.
Ya, udah putus duluan. Eh. Soal kerjanya terima kasih banyak ya Oci. Lagi di mana? Lagi di ruangan kantor, di ruangan gue di kantor. Yanti. Kadek, kok disapa terus ya, tadi kan udah Bali hadir. Udah kan? Udah ya. Bila hasratlah usai. Makanan biasa, makanan rumah, sayur sama ham doang. Hai Su. Vita, belum tahu kapan bikin vlog lagi. Kan gue kalau bikin vlog kan gue simatupang kerjaannya, siang malam tunggu panggilan. Kacanya belum ditutup ya tadi Mama? Udah ya, Udah. Bapak Irfan yang nutup. Udah tutupin kan? Oh, kenyang amat ya? Ya iyalah, bisa emang. Gue nggak terlalu suka makan pizza begitu karena makan satu kenyang banget. Kayaknya besar ya? Karena kan dia padet kan, roti semua. Oh, sekarang nggak ada yang makan di tempat ya? Nggak ada. Pantesan, jadi mereka jual 100.004 ya? Kalau tembak di tempat ada. Hah? Kalau tembak di tempat ada. Ada. Ya. Dan Makan apa? biasalah sayur, tahu. Ih, pusing. Pusing ya? Hmm. Kalau kamu mendingan nggak usah pakai kacamata. Oh, ada plusnya. Enggak silinder. Silinder sama saya, namanya umur. Sekarang udah sakit kali ya. Itu Rexona. Handphone? Nah, lu. Pan. Kalau HP di mana? Saya di sini gua itu. Oh, jangan-jangan dalam bungkusan pizza lagi. Ah, bungkusan pizza coba. Coba. Tadi gua bunyiin tadi. Tunggu bentar ya. Iya. Tadi gua bunyiin. Queen, siapa itu Queen Nut? Aduh iya, gue juga heran ya kenapa ya nama gue itu banyak banget disebut-sebut sama orang ya. Mungkin gue dicari-cari ya untuk mau supaya berkolaps ya. Gue juga heran kenapa ya mereka mau mencari gue. Apa karena gue paling banyak fanbase-nya, fans Revy lovers-nya ya. Karena kan mereka juga mengakui kan kalau misalkan sebut-sebut nama gue, mau nggak mau yang subrek tuh yang viewersnya jadi banyak. Mudi muka macam Luna Maya. Aduh jangan dong. Luna Maya kan itu aktris bokep ya. Jenges. Tapi Luna Maya itu satu lettingan sama gue di Cover Girl. Ernie Septa, terima kasih. Terima kasih banyak sayang. Lu juga sehat ya. Salam dari Palembang. Jadi itu nama gue tuh terlalu banyak disebut-sebut orang. Tapi kalau nama baru disebut-sebut itu nggak masalah. Bukan masalah. Berarti orang lagi banyak cari gue. Makin cantik. Terima kasih banyak ya Apri.
cantik amat kakak. Terima kasih banyak Temi Revi. Nindi. Oci mukanya nggak berubah dari dulu. Kantor gue ini kantor pengacara kan, gue sarjana hukum Nindi. Sarjana hukum, dan ini adalah kantor asing. Ini kantor penanaman modal asing. Jadi kita tidak mengenal rupiah ya. Res. Bener, ini adalah PT orang asing dengan PT Angin Ribut ya. Kantor pengacara dengan kantor penanaman modal asing. Udah sampai sini cukup jelas ya. Jangan bertanya lagi, sering kali pertanyaannya itu aja basi. Makanya kenyang biar makin sehat. Iya, terima kasih banyak Monyong. Monyong udah makan. Nanti kalau orang makan orang smile, jadinya manyun. Orang smile. Jadi begitu. Terima kasih banyak ya Iqbal, memang cantik. Terima kasih banyak ya. Orang cantik lagi ngomong. I'm baking. Iya, PT Angin Ribut. Ini sebenarnya kantor urusan agama juga bisa. Kantor polisi juga bisa. Pokoknya semua kantor lah. Kantor imigrasi ada di sini. Kantor apa lagi? Kantor pajak di sini juga. Namanya kantor ya, kita harus bersatu ya. Non, iya non, mata sendu itu mata senang duit. Mata duitan. Iya, terima kasih banyak ya. Jadi ya memang nama gue sering disebut ya, karena gimana ya? Karena kan gue orang terkenal. Jadi ya gimana ya? Nggak enak hati sendiri dong gue. Asik. Nobil, iya senyumnya manis. Iya. Biang tebu aja kalah manisnya sama gue. Anissa bikin video nggak jelas, mungkin lu kali ya nggak jelas ya. Buktinya bagi orang tuh banyak tuh yang nyari gue. Kalau gue memang nggak jelas, kenapa aktris Genta Buana sebut-sebut nama gue? Kalau bisa aktris Genta Buana nggak usah sebut-sebut nama gue deh. Kalau kalian masih pada bilang gue nggak jelas, ngapain aktris Genta Buana nyari gue supaya minta kolaps? Jelas kan gue orang jelas. Lo yang nggak jelas. Terima kasih banyak ya Erda, memang cantik Revi. Hai Rempong, hai Romlan, Aneta, Banking. Itu salah satu nama peran gue. Perannya jadi Lily, jadi Aneta, jadi Mona dan Lisa. Gigi, Kak Revi, aku padamu. Iya udah, aku padamu. Yanti melawak terus, iya emang. Karena kalau nggak melawak ya, kita tuh udah penat dengan suasana kota Jakarta yang sangat heavy traffic jam. Oke, so kalau kita tidak kan ada istilah laughing make your life better. Jadi dengan ketawa hidup lo akan merasa lebih baik. Semua rasa sakit lo bisa lupa karena dengan hanya ketawa. So dengan ketawa itu juga ada senyumnya kan, maksudnya ada olahraga ketawa. Jadi ketawa itu sehat. Jadi begitu. Tia, jangan terpancing. Yang sayang sama adik banyak. Oh iya, aku tahu yang sayang banyak. Karena buktinya gue selalu disebut namanya. Sebegitu famousnya kah gue? Terima kasih banyak ya untuk yang udah menyebut nama gue, karena itu akan orang semakin akan penasaran dengan kehadirannya Revi Mariska. Cucok gitar. Cantik banget Arin, iya terima kasih banyak.
Iya, terima kasih banyak Teh Revi karena banyak yang sayang sama Revi. Iya. Judes tapi manja. Iya dong, perempuan itu harus judes, jangan murah. Fatma kerja di kantor sendiri dong, jangan kayak orang miskin. Masa kerja di kantor orang, kerja kantor sendiri lah. Kan orang kaya, uang banyak. Tips jadi orang lucu, emang dari lahir lucu kali ya. Nggak ada tipsnya. Pengen tips jadi orang lucu, jangan gampang tersinggung. Jangan gampang tersinggung. Kalau lagi ngelawak mau bawa-bawa fisik kayak, kalau itu kenyataan kenapa enggak? Buktinya aja gue difitnah, digosipin segala macam, gue diem aja, gue santai, gue nggak tersinggung. Eva sombong juga ternyata ya. Iya dong, harus sombong. Masalah buat lo, apa itu melanggar undang-undang? Kan tidak. Jadi apa yang Revi Mariska lakukan itu terserah dia lah, terserah gue. Selama Revi Mariska tidak melanggar undang-undang dan tidak melanggar hukum, gak ada yang bisa ngelarang gue. Gue mau sombong? Lu sombong lah. Gue orang kaya, gue punya berlian banyak, gue punya kantor sendiri. Iya dong, aduh, gue harus sombong lah sama rakyat jelata gembel-gembel miskin di jalanan gak seberapa itu. Gue kalau perlu ngeliat orang-orang miskin ya sambil begini, Anda siapa? Hak gue. Yang penting Revi Mariska tidak melanggar hukum, tidak melanggar undang-undang. Jelas? Sampai sini negara Indonesia kan kalian negara hukum. Ya, jadi kalau hanya untuk sombong, hanya untuk ngeliat orang miskin begitu, itu hak gue, karena gue orang kaya. Kak Revi ya, kenapa? Putri setuju? Iya dong, harus setuju. Aduh, jangan mau diinjek-injek sama orang miskin. Apalagi sama orang yang ini, yang miskin, yang julukannya adalah malu miskin sok kaya. Malu miskin sok kaya ada kan? Orangnya sok miskin tapi orangnya miskin tapi malu, akhirnya dia jadi sok kaya. Jangan mau lah. Jadi gue ingetin lagi ya, atas nama Revi Mariska pribadi sendiri, selama Revi Mariska tidak melanggar hukum, tidak melanggar undang-undang, ya, nobody can stop me, okay? Nggak ada orang yang bisa ngeberhentiin gue. So, gue mau telanjang kek, gue mau mabok kek, selama tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar hukum, itu hak gue. Siapa yang mau ngelarang gue? Makanya belajar hukum, jadi lo tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau gue cuma sombong, masalah buat lo. Masalah buat lo, gue orang kaya. Gimana sih lo? Aduh, so what gitu lo. Tia, Kak Revi kayak hatinya juga iya bujur. Sapose Kak. Kenapa sih lo bicara apa sih? Oh mohon maaf ya Dila, mungkin lo baru datang jadi lo terlambat ya. Jadi kalau lo nggak ngerti, lebih baik lo keluar. Karena lo terlambat datangnya, jadi lo nggak ngerti ya. Kalau lo nggak ngerti, jangan ngomong sama gue. Karena lo nggak ngerti hukum. Jadi ya udahlah. Gue mau ngapain terserah gue ya. Non, terima kasih banyak.
Ngapa jadi ngangkat? Ya bagus lah. Lo bisa ketawa ngeliat orang ngomong, bisa ketawa, itu good. Berarti lo no stress, nggak ada stres. Sun deh Mbak Imam. Pantes banget jadi orang kaya. Iya pantes dong. Muka gue tuh muka orang kaya kan, bukan muka orang susah. Emang gue kaya. Dari zaman dulu gue kaya. Dari bokap gue kaya. Cuma gue yang bandel. Anak orang kaya tapi nakal. Lanjutkan Ratu. Iya Manyun, gue makan dulu ya Manyun ya. Manyun udah makan apa belum sih Beb? Terima kasih banyak Miftah. Arsi, nggak usah gubris sayang. Enggak, gue nggak gubris sayang. Gue tuh lagi ngomongin diri gue sendiri tentang kehidupan gue sendiri, tentang kehidupan gue yang nakal, yang nggak bisa diatur, yang kalau di rumah tuh bawaannya gue pengen ngajak berantem orang terus. Gue di kampus juga begitu, tapi sama guru gue. Kadang-kadang pengen gue tabrak mobilnya ketemu di jalan. Kan lucu ya kalau misalkan ada muridnya nih, terus itu guru pidana gue. Nah terus kan gue ketemu tuh dia mau pulang. Dia mobilnya dia, gue inget platnya kan. Pokoknya gue inget belakangnya TAG. Nah terus udah begitu, gue pengen pepet tuh, gue pengen tabrakin, gue pengen cari ribut kan sama dia. Gue pengen tabrak. Terus kalau gue tabrak, dia kan turun kan. Pasti hayalan gue nih, pasti dia turun terus pasti akan gue bilang, Petrus, kan gue murid lo, lupa ya. Kalau lupa kenalan lagi lah, kenalannya sambil tabrakan. Iya, gue tuh bawaannya tuh pengen nyari ribut dulu sama orang. Kalau di rumah begitu. Makanya gue tuh punya rumah sendiri. Makanya gue dari umur berapa tahun gue udah pisah. Jadi begitu. Lucu ya. Pengennya hidup sendiri, karena pengennya suka-suka dia sendiri. Begitu. Terus kadang-kadang ya, mobilnya Petrus itu, gue kan nggak suka pidana, maksudnya gue nggak mau berurusan sama penjara. Gue tuh sukanya perdata, yang kita bisa negosiasi lah. Negosiasi, lo mau lepas berapa, lo mau maafin apa enggak, lo mau ini apa enggak, kalau maafin lo minta apa, kayak gitu kan. Itu kan perdata kan. Gue nggak suka yang berurusan dengan polisi, dengan penjara tuh gue paling nggak suka. Nah, jadi gue tahu nih tempat parkirnya dia nih di lapangan. Itu gue pepetin, dia udah masuk duluan kan. Ini mobilnya dia, ini pantatnya nih, ini pantatnya. Terus gue alingin di sini, tapi gue kasih rada jauh jaraknya. Maksud gue supaya dia nggak bisa keluar, karena kalau hari Sabtu kan rame kan dari pagi, berjejer. Jadi udah berjejer begini. Nah, terus gue paralel di belakang mobilnya dia. Terus gue bilang sama OB di sekolah, Kumis, ntar kalau Petrus pengen keluar mobilnya, suruh cari gue ya. Ntar biar gue majuin mobilnya.
Tapi ternyata dia bisa keluar karena mungkin ya karena mobil sebelahnya itu udah keluar, jadi mungkin dia bisa gini kali jalannya miring. Seret. Ya, nggak ketangkep lagi, nggak kena lagi. Gue mau kerjain gak jadi dia. Kacau. Jadi begitu. Karena gue nggak suka. Gue juga udah bilang sama suami gue, yang nanti kalau aku berurusan sama polisi biar kamu aja lah yang urus ya. Aku nggak mau berurusan sama polisi, aku nggak mau berurusan dengan penjara. Aku pengen yang netral aja lah, yang kita bisa negosiasi. Begitu kan? Yang kita bisa negosiasi sebelum nyampe ke pengadilan nih. Misalnya kita rembukan dulu deh sebelum masuk ke pengadilan. Kalau kita bisa damai. Kalau kita bisa ini. Daripada ke pengadilan lo ribet. Gue sukanya yang negotiable, bukan yang pidana, penjara. Gue nggak suka, jadi gue pengen kerjain dia terus. Tapi gue belum ketangkep orangnya. Padahal udah gue suruh cari gue, tapi dia bisa lolos. Gue mister kalau Petrus mau keluar mobilnya sambil jalan nih. Gue mister kalau Petrus itu suruh cari gue. Padahal gue masih anak baru, tau gak sih lo? Masih semester 2 lah, semester 3. Suruh Petrus cari gue. Bisa keluar mobilnya, wah brengsek. Sialan emang itu orang. Gak mau ketangkep, susah ketangkepnya. Reni, gue memang kaya, bukan gue nggak mau dia, bukannya gue pengen diakui, memang gue kaya. Elunya yang tidak mau mengakui kalau gue kaya. Nih ya, biar kalian lihat. Lu mau lihat ruangan gue, ntar lo nggak percaya lagi. Ntar lo kaget kalau Revi kaya kan? Tuh. Ini kan kantor kan? Ini ruangan gue kan? Gue bukan mau diakui kaya kok. Gue memang kaya. Gue kerja sendiri. Bukan gue kerja sama orang. Kerja di kantor sendiri. Tahu? Jadi begitu, bukan kerja dengan orang. Ulangin lagi ya. Ini ruangan gue tuh. Kita lihat di depan ada banyak orangnya. Makan. Oh iya, selamat makan ya Mas Salman. Jelaskan. Kalian itu buta atau pura-pura? Aduh, gak usah pura-pura lah. Kita lihat aja dari jauh mereka tuh. Jadi kalian yang harus mengakui bahwa memang Revi kaya, ya.
Hah, so spicy, pedes banget. Oh ya, satu lagi yang gue pengen tangkep terus nggak ketangkep ya. Kan hari Sabtu tuh rame tuh kan lapangan tuh sampai belok-belok. Nah ini adalah OB. Selamat siang Bapak Ivan. Udah panas. Apanya? Udah dipanasin Pak. Ya jatuh deh. Udah panas. Ini Pak, ambil aja nih. Buat aku 10.000 aja. Udah nggak apa-apa lah. Terima kasih banyak ya Pak. Udah mandi Pak? Oh tadi udah nanya ya? Nanya lagi 2 kali. Ini buang ya. Buang aja lah. Iya, emang bener. Karena gue nggak suka kan sama pidana dan gue urusan sama penjara, gue nggak mau. Nah terus udah kayak begitu. Ini anggaplah let's say ini lapangan nih, lapangan di kampus biru ya. Ini kan mobil tuh udah banyak kan. Nah terus tinggal satu tuh mobil ada pas di sebelahnya dia, lu tau nggak? Ya, gue parkirnya tuh mepet banget, mepet sama pintunya supir, pintu supirnya dia. Jadi supaya dia nanti begitu dia mau buka nggak bisa ini, maksudnya apa namanya? Nggak bisa kebuka. Nah udah pepet begitu tapi gue dia bisa kebuka. Gue bilang waktu itu bisa kebuka atau gue duluan yang pulang kalau nggak salah. Kalau nggak salah gue duluan yang pulang, kurang ajar katanya gue duluan yang pulang. Ya udah akhirnya nggak jadi lagi, gagal lagi penangkapannya. Jadi gue nggak suka karena dulu memang kan lo kan udah pernah cerita kan waktu itu sama anak-anak gue datang kan, gue kalau di sekolah tuh gue sukanya berantem. Terus kadang-kadang kalau di dalam satu kelas itu kan udah pada capek kali ya, pada diem aja. Jadi yang lain pada bengong, pada nggak ada yang udah pada capek kali ya. Jadi begitu, satunya lagi udah gue pepetin tuh biar dia nggak bisa buka pintu kan, biar dia mau buka pintu begini. Kalau nggak salah waktu itu gue duluan deh yang pulang. Kadang-kadang dia suka nongkrong sama kakak-kakak kelas, nongkrong di lapo, nongkrong nyanyi-nyanyi. Iya, diajak sama kakak-kakak kelas. Ya gue duluan lagi yang pulang, nggak jadi deh. Dia nggak bisa lewat, maksudnya mepet. Because I don't like. Ntar nilai lu error. Enggak ah. Nilai itu tetap nilai itu yang dinilai otak, bukan kelakuan ya. revimariskalovers.indonesia. Kalau kita mau belajar itu yang dinilai otak. Gue walaupun gak suka pidana tapi nilai gue A. Nilai gue A. Gue yang kadang-kadang sering berhayal-hayal, suka kasih contoh kasus yang enggak. Iya, gue suka kayak begitu. Suka kasih kasus misalnya ada bandar narkoba, dia ngelaku apa tuh namanya kalau pidana yang belum selesai itu gue lupa, ntar gue belajar lagi. Misalnya gue bandar nih, bandar narkoba internasional ya, gue adanya di Meksiko, terus gue lempar barang itu ke Brazil. Begitu sampai di Brazil barang itu ketangkep, dan terus tuh gimana tuh? Tapi gue nya adanya di Meksiko, kaki tangan gue yang jalan. Terus gimana coba ceritanya? Itu yang berlaku hukum apa? Terus yang ditangkepnya tuh hanya kurirnya atau ikut gue nya juga yang bersalah? Terus pidananya di mana? Pengadilannya di mana? Jadi begitu ceritanya. Seru deh pokoknya. Tapi enak juga sih. Hayal-hayal pidana itu enak. Seru. Begitu ceritanya. Lucu kan?
terus pakai hukum mana, terus apa namanya, apa ya istilah hukum itu gue nggak ngerti ya, urusannya dia gue nggak tahu. Kan ada kan yang gue upload juga tuh contoh-contoh kasus gue, contoh kasus orang hayal-hayal. Oh iya, Costa Rica, iya memang gue orangnya nggak suka settingan. Kalau orang tuh sukanya setting kan, cuma beberapa saat. Kalau gue nggak suka. Gue nggak apa ya, gue nggak suka hidup dalam kepalsuan. Lihat aja muka gue asli semua kan. Jadi begitu. Itu adalah namanya karakter. Iya, itu karakternya dia. Gue nggak suka yang disetting ya, misalnya kita ribut terus kita pura-pura baik supaya terlihat di depan umum. Misalnya beginilah, misalnya gue menikah, gue punya anak kan. Oke, anggaplah let's say gue janda, punya anak satu. Pas acara anak gue ulang tahun, terus gue misalnya datengin atau gimana, terus gue pura-pura baik atau gimana, gue nggak bisa. Pasti rasa sakit itu akan ada, pasti rasa tidak terima itu pasti ada, dan gue nggak bisa orang fake begitu. Gue justru kalau misalnya ini ya, gue nggak akan pernah mau ngundang yang namanya mantan suami misalnya, apalagi walaupun sekalipun ulang tahun anak gue, no thank you. Oke, let's say kayak begitu. Atau misalnya jangankan sama suami ya, sama keluarga pun gue kalau ribut, gue kalau nggak suka gue bilang nggak suka. Gue kalau nggak suka gue bilang nggak suka, karena buat gue apa salahnya sih kita jujur. Lo mau hargai atau tidak tergantung lo. Kalau lo tidak suka dengan kejujuran gue, berarti lo orangnya suka dibohongin, atau mungkin lo terbiasa dengan kebohongan. Jadi begitu lo orang jujur, lo anggap bullshit. Jadi begitu. Sama keluarga pun juga sama begitu. Gue kalau berantem sama keluarga, sama ayah gue, sama om gue nggak suka. Gue ngambek. Sampai saatnya gue reda baru gue mau. Ya terserah gue dong, hak gue. Jadi begitu. Sama siapapun. Mau sama orang tua, mau sama siapa. Gue pernah marah-marahin orang tua gue. Karena orang tua itu kan terlalu talking too much ya. You know, talking too much, yang kadang-kadang orang tua itu sangat kolot. Terus gue harus ikutin kemauannya orang tua kan. Merasa orang tua itu paling benar, paling tidak punya salah. Gue pernah bilang, emangnya orang tua itu nabi? Emangnya orang tua itu Tuhan? Harus diturutin, harus benar. Ya Tuhan aja manusia masih bisa larang kok, masih bisa melanggar. Kenapa sama orang tua harus diturutin? Orang tua kan bukan Tuhan, orang tua kan bukan nabi. Jadi kalau pendapat gue ya, orang tua itu katanya kan orang tua itu juga selalu benar kan. Kalau buat gue, orang tua tidak selalu benar, orang tua ada juga salahnya. Orang tua manusia, bukan tumbuh-tumbuhan deh, bukan Tuhan. Jadi begitu, gue tunjuk-tunjuk. Emangnya ya begitulah. Itu tapi waktu gue muda, waktu gue masih tinggal di geng, di mana itu namanya, di Jalan Johar Baru. Jadi begitu. Kadang-kadang orang tua dilawan aja terus. Emangnya orang tua Tuhan? Emangnya orang tua selalu benar? Kan enggak ya? Enggak mungkin lah orang tua selalu benar. Emangnya orang tua Tuhan?
Iya, Putri ke Levi bawa bekal maksudnya. Iya, bawa bekal. Hemat pangkal kaya, iya. Tapi begitu kaya pelit. Tapi bohong deh, enggak lah. Mudah-mudahan sih gue nggak pelit ya. Iya sih, iya Tia, tapi yang tergantung juga sih. Karena orang kaya aja sampai sekarang pun orang yang kaya ya. Oke, gue sebut siapa ya, misalnya let's say Abu Rizal Bakri ya. Dia kan sangat kaya kan. Tapi dia masih sampai sekarang masih terus kerja. Sampai sekarang yang katanya gue dengar ada gosip korupsi ya. Tapi korupsi, padahal orang kaya. Bingung nggak? Gue sih bingung. Jadi itu kalau yang namanya kerja itu mungkin sampai mati kerja kali ya. Karena mau senang-senang kita pakai senang-senang juga. Udahannya nggak enak. Nggak enaknya karena kenapa? Karena senang-senang rame-rame sampai rumah sendiri. Ya, walaupun pesta pora di rumah tapi udah kayak begitu apa namanya? Begitu pulang kita sendiri lagi. Jadi begitu. Jika kerja siapapun pasti akan kaya. Iya, pasti akan kaya. Tapi yang bingungnya itu kalau orang kaya terus korupsi. Nah, udah punya jabatan, punya kedudukan, punya gaji, masih korupsi. Bingung kan? Katanya kaya. Katanya. Lia, aduh Lia. Kalau lo mau tahu gue zaman dulu, jangan deh. Dulu tuh gue, lo tuh gak usah ngebacot ya. Dulu tahu lagi zamannya narkoba, semua gue panggilin bandar narkobanya, gue panggilin. Gak percaya gue bohong. Gue panggilin bandarnya, gue nggak ada bayar. Gue nggak ada yang bayar, beli bayar enggak. Gue kontrak bulanan. Orang kaya. Jadi nggak usah ngomongin masalah gue yang dulu ya. Karena semua orang punya masa lalu. Lebih baik kita ngomongin saat ini. Bisa kan? Kalau lo hanya selalu ingin lebih baik, sebelum lo bilangin gue supaya gue berubah, lebih baik lo dulu ngerubah diri lo. Lo dulu yang ngerubah cara bicara lo. Ya. Itu bisa kelihatan orang yang selalu ngomongin dulu. Lo orang gak bisa maju. Jadi begitu. Terus diinget, diomongin yang dulu. Itu orang nggak akan pernah bisa maju. Iris tangan gue, potong. Usil buat Yusuf, iya, usil gue. Emang iya gue usil sama siapa nih? Sama guru gue. Iya. Habisnya gimana ya? Terlalu kayak nggak punya power maksudnya. Lu kan guru, lu kan harus ngajarin gue. Kok lu lembek sih ngajarin gue maksudnya? Kita aja yang di luar tuh udah pada gimana ya? Maksudnya udah kasar lah, udah ini ngomongnya. Kasih kek hukuman apa, kasih apa kek atau apa. Padahal dulu gue waktu kecilnya sekolah juga dihukum terus kan. Gue sering disetrap, gue sering kerjain tugas di lapangan kesiang-siang begini. Gue sering jalan jongkok. Tapi gue nggak tahu juga ya itu
gue pernah bilang tuh sama siapa ya, kalau nggak salah sama, atau gue ngobrol di grup ya, kan Universitas Hayal Indonesia Universitas UKI kan pengen jadi go internasional. Terus gue pernah bilang, kalau pengen go internasional, apa yang harus di change? You have to change. Apa yang harus dirubah? Yang pertama adalah bahasa and discipline, ya. Jadi jangan mentang-mentang gue nih, kalau gue ya memperlakukan diri gue, jangan mentang-mentang karena gue kelas karyawan, terus kelas eksekutif ya, terus gue terlambat, it's okay ya. Maksudnya ada excuse-nya, ada excuse. Nah, gue tuh pengennya kalau memang benar-benar pengen jadi go internasional yang benar-benar bisa dilihat dan dipandang sama mata lah ya. Nah, itu disiplin. Oke, walaupun lo udah kelas karyawan, tapi kan lo tahu kan jadwal masuk di sini jam berapa sampai jam berapa. Mungkin kalau gue bisa, maksudnya bisa lebih didisiplin deh. This is not a complaint ya, ini hanya input. Dan itu udah pernah gue omongin sama siapa ya, apa jabatannya gue lupa tuh, si Ringo lah pokoknya, si lampu taman itu kalau nggak salah ya, gue pernah ngobrol di grup. Jadi you have to speak it in English start from now, kalau enggak ya udah lo akan ketinggalan. Belajar aja sedikit-sedikit ya, dan satunya lagi harus disiplin, karena kalau gue lihat dalam kelas itu banyak yang masih dikasih excuse, masih dikasih permission untuk yes come in, masuk, it's okay. So kalau gue jadi gurunya, gue ingin memajukan yang namanya tempat sekolah ya, tempat pendidikan gue. Jadi kalau misalkan udah telat, okay, you know what time is it? Yes, you can waiting outside, or you kalau mau, atau kalau mau ikut belajar, lo duduk di lantai, di bawah tempat, di bawah televisi. Kalau lo tidak setuju ya sudah. Karena kita mau go internasional apa sih? Kalau orang luar itu, mereka itu apa? Disiplin kan? Disiplin. So jadi harus bisa disiplin. Kenapa kita kalau meeting sama orang luar ya? Aduh, gue ada meeting nih sama orang luar. Kita pasti worry itu ketakutan dalam arti kalau orang bule tuh harus on time. Kenapa harus ada sebutan kenapa orang bule harus on time? So Indonesia juga harus bisa on time, disiplin waktu. Jadi begitu. And then harus bahasanya itu harus bisa speaking in English di dalam area belajar. And then dari semuanya, mau dari OB-nya, dari si Pak Kumis, dari siapa, harus bisa. And then satu lagi apa? Kalau lo ketemu orang Western ya, pasti kan dia akan say greetings. Kalau lo berpapasan di kantor, pasti good morning, good afternoon, good night, good evening. That's Western culture. Jadi begitu. Jadi itu, gue pengennya kalau memang pengen jadi go internasional ya. Oke, so tahu kan peraturan UKI di sini, like or not, if you late, so you have to waiting outside, or you can just sit on the floor. Kalau memang bener punya niat yang kuat, walaupun ya like it or not gitu. Maksudnya like it or not, kalau kita di dalam kelas yang berkuasa adalah guru. Like it or not, kalau kita meeting, yang berbicara itu adalah yang punya power. Yang berbicara like misalnya komisaris, CEO atau direktur atau apa, yang memimpin rapat atau yang memimpin pelajaran, itu yang punya kuasa. Jadi begitu maksud gue. Jadi biar benar-benar bisa dihargai. Nah kalau udah kayak begitu tuh nanti akan, buset ya UKI, masa gue telat 5 menit aja nggak ada ampun loh, kata. Nggak ada ampun. Kenapa? Gue telat 5 menit, gue ada meeting begini, gue lagi kerja begini. So you have already know the rules, okay? What time you should be calm in my class. Jadi guru nggak salah kalau lu nyuruh
Kalau lu dikasih hukuman sama guru dan lu salah, itu guru nggak salah. Karena kita udah telat. Ya, kalau kitanya telat, guru pun juga jadi masuk ke ruangan kita seenak-enaknya dia. Nah, lu nya aja telat anggot-anggotan. Ayo, kalau main tojos-tojosan begitu gimana? Kalian aja nggak pernah ada on time. Begitu guru on time, lu nggak on time. Begitu lu on time, guru nggak on time, lu marah-marahin guru. Ah, gimana sih nih? Tahu begini gua nggak datang kuliah nih kalau gurunya nggak datang. Nah, kayak lu bener aja, lu aja juga kadang-kadang telat masih disuruh masuk. Kayak begitu kan, jadi nggak gondok-gondokan tuh namanya murid dengan guru. Jadi begitu. Jadi kalau buat gue hukuman itu harus dikasih lah. Jadi biar katanya mau jadi go internasional harus bisa disiplin. Jadi like it or not, this is my class. And you already know the fucking rules, okay? Jadi harus bekerja sama. Semuanya harus kompak. Itu aja sih. Apa aja kan kalian semua udah pada katanya lagi. Katanya kan kelas eksekutif itu kelas karyawan kan. Berarti kalian tahu lah peraturan. Kalian udah tahu peraturan itu kan untuk dilanggar. Kecuali kalau kalian menganggap peraturan itu peraturan itu kan untuk dipatuhi, ya, bukan untuk dilanggar kan. Jadi begitu. That's what I want. Begitu. Jadi pasti akan wah gawat ya, di UGI 5 menit aja nggak boleh telat, gue disuruh keluar, atau nggak gue suruh duduk di lantai, itu suruh nulis di lantai. Itu bisa langsung kedengeran tuh omongannya, bacotnya sama kemana-mana. Dan itu bisa jadi oh iya ya, dilihat disiplinnya, dilihat anak-anaknya, lihat greetingsnya. Good evening, hi, how are you? Itu kan mau go internasional kan, mau jadi bisa dilihat. Syukur-syukur kalau nanti pengajarnya dari luar semua kan. Nah, kalau dapat pengajar dari luar, mantap itu. Tapi jangan sampai murid-muridnya begitu sama orang luar pada segen, begitu sama orang kita pada ngeremehin. Gue paling nggak suka. Gue paling nggak suka kalau misalnya kayak begitu. Loh, dia kan kerja di tempat kita, dia kan kerja di Indonesia. Kenapa lu lebih menghargai orang bule daripada menghargai guru-guru kita yang Indonesia? Lu goblok ya. Itu kalau gue. Tapi kan lain orang, rambut boleh sama hitam ya, tapi hati kita, dalamnya hati siapa yang tahu? Kita nggak ada yang tahu. Kok gue jadi ngomongin ini? Kok gue jadi ngomongin kampus gue? Ya ampun. Dosakah yang dia kerjakan? Kupu-kupu malam dong, Eke lonte. Sucikah mereka yang datang? So jadi begitu. Kalau mau go internasional nggak apa-apa. Misalnya kita rektornya atau ownernya UGI ya, kita kursusin tuh yang namanya dekan, yang namanya si ringgo-ringgo, lampu taman, apa jabatannya gue lupa. Kapolri sih, Kapolri, ya itulah dia. Gue susah ngomongnya, nggak bisa sebutnya. Nah, nggak apa-apa lah kita biayain dulu. Lu kursus dulu lah, belajar kalau pengen bahasa Inggris. Now or never. Sekarang atau tidak, merdeka atau mati. Lo kuliahin juga tuh si Pak Kumis, nggak apa-apa. Tanya, good morning Pak Kumis, good morning, good afternoon Pak Kumis, how are you? Nah, yang penting selama di dalam lingkungan sekolah itu kita speaking in English. Jadi begitu. Gak apa-apa kita kasih dulu, kita
modalin dulu. Kenapa kita modalin mereka? Ya para pengajar, kan itu juga untuk income kita. Dan guru bisa speaking in English very well, kita bisa menaikkan harga uang masuk sekolahnya. Ya kalau udah go internasional ya 1 semester 200 juta lah. Gue rasa orang berani bayar daripada sekolah di Oxford, sekolah di mana ya. Gue makan nggak selesai nih, gue ngomong ke sana kemari, orang nggak tahu gue ngomong apa, orang nggak ngerti. Jadi begitu, gue sih pengennya ya. Toh lagian kan gue juga 2 tahun lagi gue udah keluarkan, kalaupun gue jadi S2 mudah-mudahan gue di sana lagi, diterima lagi di sana. Kalau diterima ya, kalau nggak diterima ya udah. Gitu cerita gue. Dan jadi buat gue tuh guru itu lembek sekali, kalau kata orang killer. Hati-hati lo sama Ani killer. Killer dari mana? Gue taunya killer pen, tau nggak? Killer pen, penghilang rasa sakit. Ini gitu kan. Kenapa biayain dulu belajar? Nanti kan kita bisa go internasional dengan para pengajar udah berbisa bahasa Inggris gini. Naikkan harga. Ya yang tadinya 10 juta, 15 juta bisa langsung naik 150 juta. Apalagi dengan fasilitas yang baru ya. Fasilitas lift yang baru atau enggak misalnya di eksekutif itu ada udah lobet ya. Gue juga mau makan dulu, gue makan gak kelar-kelar udah 1 jam gue ceramah gak jelas. Jadi begitu, dibiayain dulu supaya dari 10 juta uang masuk jadi bisa 150 juta dengan fasilitasnya. Misalkan di kelas eksklusif dikasih, gak usah pakai lift lah, pakai tangga jalan aja. Kan kalau yang di Cawang itu udah nice lah ya, udah ada lift, udah ada kantor internasional. Jadi bisa yang itu tadi dia dari 10 juta 15 juta maksudnya 2 tahun lagi udah 150 juta masuk UKI, 150 juta atau 250 juta gitu, karena dia punya disiplinnya. Kalau lu punya disiplin bagus, yang sekolah di UKI pasti nanti akan ada anak kop diploma atau misalnya ada anak siapa, karena yang dibutuhkan adalah kalau kita kerja. Jadi sekolah itu kan pembentukan kita untuk kita kerja kan. Kalau di sekolah lembek, di sekolah santai-santai, kita masuk kerja juga. Dulu gue sekolah nggak diajarinnya begini. Dulu gue sekolah ada sih peraturan, cuma untuk dilanggar. Kalau kita kerja kan kita harus on time, harus disiplin. Nah itu harus dipupuk. Tapi nggak tahu ya, gue juga nggak tahu gue ngomong apa lah ya. Ya udahlah, kita jangan ngomongin UKI lagi, kita ngomongin yang lain. Gue makan dulu lah ya, gue kencing dulu. Sampai sini dulu, gue udah gak tahan nih. Ya, terima kasih banyak semuanya. Thank you for watching, thank you for your opinion, thank you for your time, and hope I can see you again. Bener apa salah sih bahasa Inggris gue? I wish I can see you again, but I don't know because I'm not Western people, I'm Indonesian. So I hope you enjoy and then have a good day. Tata, I love you all.